Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. 4 Saudara dan Raja Naga. Suatu hari, seorang ayah sedang memberikan nasihat kepada 4 putranya, yakni Maxim si anak pertama, Lukas anak kedua, Henrik anak ketiga, dan Sebastian anak terakhir. Ayah sudah memberikan segalanya untuk kalian. Lantas, apa saja yang kalian pelajari selama ini? Apakah ada keahlian yang kalian kuasai? Bertani dan beternak. Dua hal itu kan yang sering ayah ajarkan. Bertani dan beternak bisa dikuasai oleh siapa saja. Setelah ini, berkelanalah dan carilah keahlian yang unik yang hanya bisa dimiliki oleh masing-masing dari kalian. Mau berkelana kemana ya kita? Keempat saudara itu menghabiskan waktu sekitar 1 jam untuk berunding. Akhirnya, keputusan pun diambil. Masing-masing dari mereka akan berkelana ke arah yang berbeda. Langkah mereka dimulai dari simpang 4 di perbatasan kota. Esok paginya, keempat saudara itu berkumpul di simpang 4. Maxim menuju ke arah utara, Lukas ke arah timur, Henrik ke arah selatan, dan Sebastian ke arah barat. Sampai jumpa, semoga kita berhasil. Mereka saling berjanji untuk kembali ke titik yang sama 4 tahun lagi. Di tengah perjalanannya, Maxim bertemu dengan seorang lelaki yang berbadan tinggi dan kekar. Hei, kau mau kemana? Aku ingin menimba ilmu, mencari keahlian yang hanya bisa dimiliki oleh diriku sendiri. Perkenalkan, aku adalah seorang pencuri berpengalaman. Aku bersedia menjadi gurumu, asal kau mau. Tapi menjadi pencuri itu beresiko. Kalau ketahuan pasti akan ditangkap. Tenang saja, aku juga akan mengajarkan bagaimana mencuri yang aman tanpa tertangkap. Maxim akhirnya meyakinkan diri untuk menjadi seorang pencuri. Selama 4 tahun itu, ia belajar berbagai taktik mencuri. Ia berkeliling dari satu kota ke kota lain, bahkan sampai ke negara tetangga untuk mencuri benda-benda berharga. Sementara itu, Lukas bertemu dengan seorang astronom terkemuka. Ia tekun belajar di bawah bimbingan astronom tersebut selama 4 tahun. Ia memperdalam pengetahuannya tentang bintang-bintang, planet, dan segala misteri alam semesta yang luar biasa. Dan setelah 4 tahun berlalu, tiba waktunya bagi Lukas untuk kembali ke rumah. Sebelum kau pergi, terimalah hadiah ini. Ini adalah sebuah teropong ajaib yang akan membantumu melihat apapun di dunia dalam sekali pandang. Terima kasih untuk segalanya, Profesor. Selanjutnya adalah Henrik. Di perjalanannya itu, ia bertemu dengan seorang pemburu hebat yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di hutan. Ia belajar ilmu bela diri, memanah, dan berburu dari sang pemburu. Siapa sangka, Henrik bahkan bisa menaklukkan raksasa paling besar dan paling ditakuti. Setelah 4 tahun berlalu, Henrik juga mendapatkan sesuatu yang berharga dari gurunya. Bawalah busur panah ajaibku ini. Tolong jagalah dengan baik. Dengan busur ini, kau pasti bisa mengenai target tanpa pernah meleset. Terima kasih, Guru. Saya berjanji akan menjaga busur panah ini sebaik mungkin. Terakhir, Sebastian. Ia bertemu dengan seorang penjahit yang profesional. Namanya terkenal di kalangan para pejabat maupun bangsawan. Sepertinya saya tidak cocok menjadi penjahit. Saya enggan jika setiap hari harus duduk dalam waktu yang lama. Awalnya, Sebastian tidak mau belajar menjahit. Menjahit itu melatih ketelitian dan kesabaran.
Jika engkau berhasil, aku akan memberikan jarum ajaib ini untukmu. Jarum ini bisa menjahit apa saja tanpa harus menggunakan benang, bahkan tanpa meninggalkan bekas. Akhirnya, Sebastian pun terdorong untuk belajar menjahit. Setelah 4 tahun berkelana, Maxim, Lukas, Henrik, dan Sebastian menepati janji mereka masing-masing. Akhirnya kita bertemu lagi. Aku benar-benar tak sabar ingin berbagi cerita dengan kalian. Aku juga, Kak. Ayo kita segera pulang. Aku sudah rindu pada ayah. Keempat kakak beradik itu akhirnya tiba di rumah dan bertemu dengan ayah mereka. Mereka duduk di bawah pohon kesayangan sambil berbagi kisah tentang perjalanan mereka selama 4 tahun. Tak hanya itu, mereka juga memamerkan keahlian mereka. Lihatlah, ada sarang burung di atas sana. Tanpa harus naik ke atas, apakah ada yang tahu berapa jumlah telur di sarang burung itu? Lukas pun bergegas mengeluarkan teropong ajaibnya dan menggunakannya untuk memeriksa telur itu. Ada 5 ya? Sekarang, ambil salah satu telur itu tanpa sepengetahuan si induk. Aku bisa ya? Benar saja, Maxim bisa mengambil telur itu tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Telur burung itu kini sudah berada di tangan Maxim. Apakah ada di antara kalian yang bisa membelah telur itu tanpa melukai tangan Maxim maupun burung yang ada di dalamnya? Aku bisa ya. Untungnya, Henrik berhasil memanah telur itu dengan tepat sasaran. Terakhir, ayah minta agar telur itu dijahit lagi tanpa melukai si anak burung. Serahkan saja padaku ya. Dengan menggunakan jarum ajaibnya, Sebastian berhasil melakukan permintaan ayahnya. 1 minggu kemudian, telur-telur itu menetas, seolah tidak pernah dibelah dan dijahit sebelumnya. Sang ayah pun bangga pada anak-anaknya itu. Kalian benar-benar membuat ayah bangga. Ayah berpesan, jagalah keahlian kalian baik-baik. Siapa tahu hal itu akan berguna untuk menolong sesama kalian. Waktu demi waktu berlalu. Suatu hari terjadi hal yang menggemparkan seluruh warga. Tuan Putri telah diculik oleh naga yang jahat. Seluruh kerajaan pun heboh dibuatnya. Karena itulah raja mengerahkan para prajurit untuk menemukan sang Tuan Putri. Sudah 2 minggu Tuan Putri diculik. Sayangnya, tidak ada satupun yang berhasil menyelamatkannya. Usaha mereka gagal, dan hal ini membuat raja menjadi marah besar. 2 minggu telah berlalu, dan putriku masih belum ditemukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Maaf Baginda, namun para prajurit kerajaan tidak ada yang tahu di mana sarang naga itu, sehingga mereka tidak bisa mencari Tuan Putri. Bagaimana jika kita membuat sayembara saja, Baginda? Aku rasa itu adalah ide yang bagus. Baiklah, aku setuju. Pengumuman sayembara pun disebarkan ke seluruh negeri. Saat itu, Maxim, Lukas, Henrik, dan Sebastian kebetulan sedang berjalan bersama. Ada sayembara. Siapa saja yang bisa menemukan dan menyelamatkan Tuan Putri, maka akan diangkat menjadi menantu raja. Keempat saudara pun sepakat untuk mengikuti sayembara tersebut. Kami hendak mengadu nasib menyelamatkan putri raja dari Raja Naga yang jahat ya. Doakan kami ya. Baik anak-anakku, semoga kemampuan yang kalian miliki bisa berguna dengan baik. Misi penyelamatan telah dimulai. Keempat saudara tersebut pergi ke tempat terakhir kali si Raja Naga terlihat, yaitu di puncak Gunung Green Rock. Sekarang bagaimana caranya agar kita bisa melacak jejak Raja Naga selanjutnya? Serahkan saja padaku. Dengan teropongku ini, aku pasti bisa menemukan keberadaan Tuan Putri. Saat Lukas menggunakan teropongnya, ia melihat sebuah pulau terpencil di tengah lautan. Tak salah lagi,
Pasti si Raja Naga membawa Tuan Putri ke pulau itu. Ayo kita ke sana. Tapi bagaimana caranya kita ke sana? Kita tidak mempunyai kapal. Aku tahu. Bagaimana kalau kita meminta bantuan pada raja? Keempat saudara itu memutuskan untuk meminta bantuan pada sang raja. Malam itu, raja langsung menyediakan kapal yang sangat besar, lengkap dengan semua keperluannya. Bahkan, kepergian mereka juga dilepas oleh sang raja sendiri. Maxim, Lukas, Hendrik, dan Sebastian hampir tiba di pulau itu setelah 1 jam berlayar. Namun, kapal mereka terlalu besar, sehingga tidak bisa berlabuh di tepi pantai. Kita mempunyai skoci kan? Kita pakai saja skoci itu untuk menuju ke pulau. Ide cemerlang, Kak. Ketiga saudara pun setuju. Mereka merapat ke pulau tempat si Raja Naga menggunakan 1 skoci. Keempat saudara itu kini berada di bawah sebuah tebing yang cukup tinggi. Lukas pun bergegas mengeluarkan teropongnya dan mengarahkannya ke atas tebing. Aku menemukannya. Ada Raja Naga yang sedang tidur pulas dan Tuan Putri di dalam gua itu. Lukas lantas menyerahkan teropong itu pada Hendrik dan memintanya untuk ikut mengintai si Raja Naga dan Tuan Putri. Apakah kamu bisa mengalahkan Raja Naga itu menggunakan panahmu? Aku harus memanah jantung Raja Naga itu untuk mengalahkannya. Namun, ada Tuan Putri di sana, sehingga hal itu tak mungkin kulakukan, Kak. Kalau begitu, aku akan mengambil Tuan Putri tanpa membangunkan si Raja Naga. Baiklah, Kak. Hati-hati ya. Maxim mulai memanjat tebing dengan perlahan-lahan. Ia memperhatikan setiap langkahnya agar tidak terdengar oleh siapapun yang mungkin berada di sekitar, terutama si Raja Naga. Maxim pun berhasil masuk ke gua itu. Awalnya, kehadiran Maxim membuat Tuan Putri terkejut. Tetapi untungnya, ia paham bahwa Maxim hadir dengan tujuan yang baik. Dengan segala kemampuan yang dimiliki, akhirnya Maxim berhasil melepaskan Tuan Putri dari pangkuan Raja Naga. Sayangnya, usaha penyelamatan sang Tuan Putri tidak berjalan sempurna. Saat Maxim dan Tuan Putri hendak menaiki sekoci, Raja Naga itu bangun dan menyadari bahwa ada penyusup di sarangnya. Berani sekali kalian mengambil sang putri dariku. Raja Naga pun melemparkan batu api ke sekoci itu. Untung saja Sebastian membawa jarum ajaib pemberian gurunya. Ayo, jahit kembali sekoci itu sebelum Raja Naga turun dan berhasil mengejar kita. Baik, Kak. Sebastian berusaha bekerja secepat mungkin. Namun, belum sempat sekoci selesai, si Raja Naga sudah menuruni tebing dan bersiap untuk menerkam mereka semua. Aku tidak akan membiarkanmu menyakiti siapapun. Oh, Raja Naga benar-benar tumbang. Hendrik berhasil memanah tepat di jantungnya. Tepat saat itu, Sebastian berhasil memperbaiki sekoci mereka. Hasilnya mulus tanpa cacat sedikit pun. Sekoci siap. Ayo, kita kembali ke kapal besar, Tuan Putri dan kakak-kakak. Terima kasih. Mereka pun menuju ke kapal besar dan meninggalkan si Raja Naga yang sudah tak bernyawa. Pagi harinya, keempat saudara itu mengantarkan Tuan Putri ke istana. Sang raja pun langsung menyambut kepulangan putri tersayangnya dengan pelukan yang hangat. Syukurlah, kamu sudah kembali, Nak. Ayah pikir ayah akan kehilanganmu selamanya. Aku juga takut jika tak bisa pulang dan bertemu ayah. Untungnya ada 4 pemuda hebat ini yang menyelamatkanku. Sesuai janjiku, salah satu dari kalian akan kuangkat menjadi menantu. Lantas, siapa yang akan menikah dengan Tuan Putri? Silahkan diskusikan hal ini bersama. Sayangnya, terjadi cekcok di antara 4 saudara itu. Jika tidak ada teropong, keberadaan Tuan Putri tidak akan diketahui. Jadi, aku yang layak menjadi menantu sang raja. Jika tidak ada kemampuan mencuri, Tuan Putri tidak akan bisa diturunkan dari pangkuan Raja Naga.
Jadi, seharusnya aku yang lebih layak. Jangan lupa, jika tidak ada busur panah, kita semua pasti sudah tewas di mangsa Raja Naga itu. Jadi, sebenarnya aku yang layak menjadi menantu sang raja. Jika tidak ada jarum ajaib, kita tidak akan bisa kembali ke kapal besar. Bisa-bisa hidup kita berakhir di pulau. Maka, akulah yang paling layak. Keempat saudara itu tak kunjung berhenti berdebat. Akhirnya, sang raja turun tangan. Sudah. Supaya lebih adil, bagaimana kalau hadiahnya aku ganti dengan separuh kekayaan yang aku miliki? Keempat saudara pun berdiskusi lagi. Baik, Raja. Kami setuju. Terima kasih. Begitulah akhir dari sayembara itu. Dengan separuh kekayaan sang raja, keempat saudara itu hidup bersama dengan rukun. Mereka saling bekerja sama merawat sang ayah hingga tua. Terima kasih karena ayah telah mengajarkan banyak sekali hal yang bermakna untuk kami. Itu sudah kewajiban ayah, Nak. Terima kasih juga karena telah menjadi anak-anak yang luar biasa. Hai, Riri akan ajak kamu berkeliling negeri dongeng. Di sini penuh dengan hal menarik. Ada cerita interaktif, cerita bergambar, cerita pendek, video animasi, dan aktivitas seru. Ini adalah cerita interaktif. Dengarkan ceritanya dan mainkan animasinya. Terjatuh di sebuah ladang bunga yang sangat luas. Kamu bisa baca ratusan dongeng, cerita rakyat, fabel lucu, hingga kisah misteri. Row your boat gently down the stream. Ada lebih dari 500 judul cerita yang bisa kamu baca. Selain itu, kamu juga bisa mewarnai dan bermain menghubungkan garis. Pasti seru. Semua yang kamu inginkan ada di sini. Yuk, download aplikasinya di Google Play Store atau App Store. Don't forget to scream.